Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia. Nah, jurnal yang saya gunakan dari jurnal Hardi Wardoyo, Budimanta, Hanowatubun, dan Ahmad Saufi. Nah, perkenalkan nama saya Hafiz Muhammad Fajri dengan NIM 1850607071111022. Lalu dosen pengampu yaitu Prof. Komariatus. Nah, yang pertama, kehadiran virus ini mengakibatkan melemahnya aktivitas berbagai sektor perekonomian. Nah, Indonesia sendiri tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ekonomi sangat tidak stabil. Pembatasan sosial berskala besar secara tidak langsung membatasi pelaksanaan aktivitas perekonomian di masyarakat. Kehadiran COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan dalam aspek global maupun nasional. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang buruk pada sektor pariwisata. Setelah sebelumnya sektor ini mengalami serangan wabah serupa dan berbagai cobaan lain, namun dapat bangkit kembali. Wabah COVID-19 berdampak jauh lebih berat dari wabah-wabah terdahulu. Analisis ini mempelajari dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan analisis dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini agar dapat segera dilakukan respon penanganan krisis dengan baik dan wisatawan segera kembali ke Indonesia. Next. Nah, virus corona telah menjangkit cukup masif di dunia, sehingga status virus corona dikatakan sebagai pandemi. Pandemi merupakan suatu istilah yang digunakan ketika suatu wabah atau virus telah menyebar secara global. Itu artinya tidak terbatas pada satu negara saja, namun sudah mendunia tanpa terkecuali di Indonesia. Bahkan Indonesia sempat ada di peringkat kedua kematian di dunia akibat corona karena mencapai 8,44%. Ancaman pandemik semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia. Dalam bidang ekonomi, dampak yang lebih besar akan sangat terasa, seperti masyarakat akan cenderung untuk berbelanja online. Banyak masyarakat yang lebih nyaman untuk membuat dan menyiapkan makanan mereka sendiri dengan pertimbangan lebih higienis, sehingga bisnis untuk menyiapkan makanan cepat saji yang sehat di rumah akan meningkat, seperti racikan sayur dan daging yang hanya tinggal memanaskan dan makanan beku. Hal ini akan diikuti dengan meningkatnya teknologi yang mendukung makanan sehat, dan juga aplikasi memasak akan lebih banyak dibutuhkan oleh para pemasak pemula. Masyarakat akan tetap mengutamakan perubahan sanitasi, mulai menjauhi jabat tangan dan tetap nyaman menggunakan masker, serta mulai sadar akan pentingnya vaksinasi untuk beberapa penyakit berbahaya selain COVID-19. Tentunya hal ini merupakan perubahan dalam bidang kesehatan. Lanjut. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya pada kuartal 1 2020 BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sektor yang terdampak diurutkan dari tingkat penurunannya. Yang pertama adalah sektor pariwisata, sektor ketenagakerjaan, dan sektor pangan. Lanjut. Nah, metode yang digunakan untuk menulis jurnal ini yaitu metode pendekatan kualitatif, deskriptif, dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara pencarian literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Nah, langkah-langkah penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data yang ada dan menganalisa data-data melalui buku, teks, dokumen, dan sebagainya. Nah, analisis
deskriptif ini peneliti melakukan pemetaan tempat dengan data-data yang akan dicari. Lalu analisis konten, yaitu menganalisa lebih dalam berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, penelitian. Bukan hanya isi pada data tersebut, melainkan peneliti akan mengungkapkan latar belakang, waktu, aspek, kemudian mengungkapkan argumentasi sesuai dengan penelitian. Lanjut. Nah, isi dari jurnal saya yaitu sejak tahun 2020 sektor pariwisata terancam keberadaannya. Dapat dilihat berikut merupakan data kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kedatangan Wisman berkurang drastis bulan Februari 2020. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 86,9% dibanding jumlah kunjungan pada Mei 2019. Selain itu, jika dibandingkan dengan April 2020, jumlah kunjungan Wisman pada Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 3%. Secara kumulatif Januari sampai Mei 2020, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 2,93 juta kunjungan atau turun 53,36% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada periode yang sama tahun 2019, yaitu berjumlah 6,2 juta kunjungan. Lanjut. Nah, ini perkembangan pariwisata pada bulan Mei 2020. Pada gambar di samping dapat dilihat perubahan jumlah kedatangan wisatawan asing sampai bulan Mei 2020 mengalami penurunan sekitar 53,36% dari tahun sebelumnya. Lanjut. Nah, yang ini berdasarkan data terakhir, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tercatat 303 juta pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan Nusantara ditargetkan hanya 275 juta akibat mahalnya tiket pesawat. Nah, dapat diprediksi pada tahun 2020 jumlah wisatawannya akan turun drastis karena pembatasan perjalanan. Nah, lalu ada dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Nah, yang pertama, Indonesia mengalami kerugian sebesar 140 triliun yang berasal dari sektor pariwisata. Lalu puluhan ribu karyawan dirumahkan atau di PHK. Lalu ada penutupan tempat wisata, alih fungsi hotel, dan pembatalan penerbangan dari berbagai wilayah. Nah, lalu hasilnya virus ini memberikan dampak pada awal tahun 2020 yang mana banyak wisatawan membatalkan rencana perjalanannya, terutama wisatawan mancanegara yang berasal dari negeri Cina, di mana negeri ini adalah asal muasal virus ini pertama kali terjadi. Bagi para pelaku pariwisata, hal ini adalah pukulan telak yang mengakibatkan perusahaan harus merumahkan beberapa karyawan. Nah, bagian pariwisata yang terkena dampak COVID-19 yaitu hotel. Hotel menjadi sektor yang juga mengalami kerugian dikarenakan pandemi virus COVID-19 ini. Banyak hotel yang mengandalkan pendapatan dari kerjasama biro perjalanan atau biro travel. Dengan tidak adanya biro perjalanan, hotel seakan lumpuh dari aktivitas pemesanan yang memberi sumbangan pendapatan hotel sebesar 60%. Sekarang hotel sudah merumahkan hampir 99 karyawannya tanpa gaji dan menutup operasional hotel. Lalu yang kedua adalah biro perjalanan atau biro travel. Biro perjalanan adalah salah satu sektor yang terdampak langsung akibat virus corona ini, yang mana banyak pembatalan rencana perjalanan wisata yang sudah diagendakan jauh dari sebelumnya. Lalu ada restoran. Restoran juga terkena imbasnya. Banyak restoran yang terpaksa menutup operasional karena tidak adanya pembeli yang berkunjung akibat ditutupnya tempat-tempat wisata di daerah masing-masing. Lalu adalah pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh juga terkena dampak langsung dari pandemi ini karena ditutupnya tempat wisata di daerah-daerah mengakibatkan tidak ada wisatawan yang datang sehingga mengakibatkan tempat oleh-oleh juga harus menutup tempatnya. Lalu adalah taman rekreasi. Taman rekreasi juga dibatasi bukanya. Jadi banyak sekali
pegawai yang terdampak dan akhirnya dirumahkan. Lalu lanjut. Lalu pembahasannya dari hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak dari akibat perekonomian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kehadiran wabah COVID-19 membuat lemah berbagai aktivitas perekonomian. Hal ini berdampak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di masa yang akan datang. Di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menstabilkan kembali aktivitas perekonomian, terlebih pada aktivitas lintas sektor pariwisata yang berdampak pada lintas pelaku ekonomi lainnya, seperti penawaran barang dan jasa secara tidak langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Pada masa pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai sektor perekonomian di berbagai aktivitas ekonomi, terlebih dalam sektor pariwisata juga terpaksa harus diberhentikan. Lanjut. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk meresume jurnal saya. Lanjut. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.